to Paradox. Oke guys, gimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan gue Evan di sini dan tetap di channel Paradox. Oke, gimana paradokers di luar sana? Gimana kabar kalian? Baik-baik aja? Tetap ya di suasana COVID yang semakin mencekam. Setiap rekaman kayak gue selalu bilang kita dalam kondisi yang semakin mencekam. Tapi memang bener sih kalau gue ngeliat berita memang ya yang sakit makin banyak, yang mati pun makin banyak. Tetapi guys, kabar baiknya adalah apa? Yang sembuh semakin banyak juga. Dan hari ini yang sembuh itu angkanya sudah di atas angka yang meninggal. Kalau beberapa hari lalu kita lihat angka yang meninggal itu di atas angka yang sembuh. Tetapi hari ini, atau mungkin dari kemarin kalau gue gak salah, angka yang sembuh itu semakin di atas angka yang meninggal. Jadi that's very good news buat kita semua guys. Tapi tetap aja kalian jangan ngeluyur ke rumah mentang-mentang yang sembuh udah lebih banyak nih daripada yang mati, berarti gue boleh cabut. No, lu di rumah aja, jangan ngeluyur kecentilan. Di rumah aja lu bantuin bonyok lu di rumah, beres-beres rumah. Yang sekolah guys, kerjain tugas-tugas lu dengan benar gitu loh. Jangan gara-gara ini lu jadi ngerasa bebas gitu loh. Ya, tapi tetap ya, yang namanya working from home itu bagi sebagian orang bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang bikin stres, uring-uringan gak jelas mau ngapain. Tapi kalau jujur ya guys, bagi gue pribadi, working from home itu something yang justru bagi gue seneng gitu loh, working from home gitu loh. Kenapa? Bukan karena gue malas ke kantor, enggak, tapi gue lebih punya quality time sama anak istri gue di rumah gitu loh. Tapi justru lucu. Jadi gini nih, gue nih ngelihat media ya, gue lihat beberapa berita-berita online. Ada dari Kompas, ada dari Tirto, ada dari Liputan 6, ada dari CNN Indonesia. Mereka mengatakan hal yang sama. Riset di China menunjukkan bahwa semenjak COVID, angka perceraian itu bertambah. Ini dari 4 berita online ya guys, kalau nggak percaya lu buka sendiri. Ini menunjukkan bahwa di Cina itu selama kan Cina kan pakai lockdown ya di China sana. Itu justru bisa menimbulkan masalah loh di rumah tangga loh. Dan kalau di Jakarta, di Indonesia tepatnya, basically gue juga nggak tahu pasti, tapi kemarin gue dapat brosur dari sebuah sekolah Kristen besar di Jakarta yang membuka ruang konseling buat keluarga gitu loh. I don't know kenapa, tapi ya mungkin karena sekolah murid-muridnya jadi cerita sama gurunya kalau ya mungkin ada masalah di rumah, bonyoknya maybe ribut, I don't know, tapi mereka membuka ruang konseling. Berarti mungkin hal itu terjadi juga di Indonesia, even dengan angka yang gue nggak tahu, tetapi juga mungkin semua masih terpendam, belum terblow up, jadi basically nggak ada yang tahu. Tapi gue jadi lucu gitu loh ngeliat berita. Justru lu ya working from home ngapain banyak cerai? Kalau di China sana, sampai lu di lockdown, gitu kan berarti kan di rumah terus gitu ya, sama istrinya gitu loh. Justru angka perceraian bertambah. Gue jadi bingung loh, kenapa gitu loh. Gue ngerasain ya ini sih mungkin subjektif dari diri gue ya. Kalau gue pergi kerja, gue udah ketemu orang, ada meeting, istri anak gue di rumah, gue tuh kangen loh. Ini anak gue lagi ngapain ya si James nih, ini istri gue lagi ngapain ya gitu ya. Nah, gue gak tahu apakah orang-orang yang cerai-cerai ini merasakan hal yang sama, tapi kayaknya kalau wajarnya pasangan sih begitu juga sih ya, ada rasa kangen gitu ya. Tapi ternyata once di rumah terus-terusan itu pun bikin masalah. Nah, gue jadi berpikir, di manakah cinta saat lockdown? Apakah cinta itu tetap ada di saat lockdown, ataukah memudar seiring dengan pertambahannya usia, apalagi sering ketemu, apakah itu semakin pudar? I don't know. Tapi yang saya tahu ya, dan saya juga rasakan ya,
cinta itu gak sekedar sayang. Cinta itu gak sekedar kangen. Tetapi dalam cinta itu ada komitmen, guys. Ada janji setia. Kalian pernah lihat dong kalau datang ke pemberkatan nikah gitu loh. Kan pasti kan mereka ngebacain tuh janji nikah. Setia sampai mati dalam suka maupun duka, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan miskin maupun kaya. Dan janji nikah itu ya, ini rasanya sih kayak gue gak salah ya. Janji nikah itu kan sifatnya selamanya ya. Kan dikatakan sampai mati. Sampai mati, guys. Ini kalau belum mati, berarti harusnya janji nikah itu masih berlaku dong, harusnya. Even gak ada tanda tangan hitam di atas putih buat setia sampai mati, mungkin gak ada. Tapi ternyata gak banyak pasangan yang dapat memegang cintanya secara utuh sampai mereka mati. Ya, gue gak tahu sih di Indonesia angka perceraian seperti apa, tapi yang gue tahu ya, even gak ada COVID ya, angka perceraian pun tinggi. Ada aja tuh cerita orang yang cerai. Nah, gue gak tahu cintanya tuh kenapa hilang di tengah jalan kah atau seperti apa, I don't know. Apakah dari awal sungguh-sungguh mencintai? Itu kan sebuah pertanyaan yang mungkin gue gak bisa jawab, tapi bisa dijawab oleh setiap pasangan itu sendiri. Mungkin ada yang bilang dari awal gue udah mencintai dia kok, tapi lama-lama nih orang rese, lama-lama gue jadi bete, lama-lama ilfil gue. Mungkin jadi cintanya luntur. Oke, kalau udah luntur, komitmennya di mana? Kan balik ke situ lagi. Sebenarnya melihat realitas seperti ini, gue jadi berpikir gitu loh. Sebenarnya kita sama Tuhan itu sampai di stage mana? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Dia? Atau kita cuma sekedar tahu ada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus yang mati buat kita, dan setiap minggu gue ke gereja seakan-akan gue memuliakan nama Dia. Tetapi setelah itu hidup gue gak menunjukkan kalau gue pribadi yang mencintai Dia. Gue takut kalau sebenarnya kita di level seperti itu tapi kita gak sadar. Gue takut kita sebenarnya selama ini di gereja kita nyanyi kata-kata yang menunjukkan cinta kita sama Tuhan. Sebenarnya itu cuma lip service doang. Itu cuma lip service, guys. Itu cuma kasar, itu cuma dibacot doang, cuma di mulut kita doang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita gak sungguh-sungguh mencintai Dia. Karena bagi gue begini, di dalam cinta itu ada kesetiaan. Di dalam cinta itu ada mengalah. Di dalam cinta itu ada mematikan ego. Itu semua udah menjadi satu dan melebur menjadi cinta gitu loh. Di dalam ya tadi ada rasa sayang, ada rasa kangen, tapi gak cuma itu, tapi ada rasa mengalah, ada komitmen, ada kesetiaan. Suatu melebur menjadi cinta. Kalau bagi gue cinta sih seperti itu ya. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan, harusnya kita bisa sampai di level kita gak bisa memiliki diri kita sendiri. Karena tadi dalam cinta itu ada rasa mengalah, dan kita ingin berbuat apapun yang membuat orang yang kita cintai ini ngerasa happy. Sama seperti kita dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan kita pikirin gak? Tuhan happy gak dengan apa yang gue katakan? Tuhan happy gak dengan apa yang gue lakukan? Kita berpikir begitu gak? Kalau kita gak mikir begitu, berarti lo gak mencintai Dia. Orang Tuhan cuma terlintas di pikiran lu satu sedih doang, atau satu ketakutan malam ada setan. Kalau enggak, belum tentu Tuhan tuh terlintas di pikiran lu. Di Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuh, Kristus yang hidup di dalam aku. Satu ayat lagi, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya juga telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harusnya mencintai Tuhan sampai di titik kita bisa ngomong gini, Tuhan, apapun yang Kau lakukan, aku cuma ingin menyenangkan Engkau. That's it. Mungkin aku belum tentu happy dengan apa yang Kau lakukan, tapi aku happy kalau kamu happy, Tuhan. Tuh, itu baru cinta, guys. Jangan sampai lu selama ini cuma sampai di titik kenal doang, tapi lu gak sungguh-sungguh memberikan hidup lu untuk pribadi ini. Kan lucu dan satu sisi pun mengerikan.
Jangan sampai kita cuma berada di stage kenal, tahu, tapi bukan berarti kita mencintai Tuhan. Sama seperti waktu Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 23, waktu Tuhan bilang, "Nyala kamu hai pembuat kejahatan." Tuhan ngomong gini buat orang-orang yang ngusir setan, bernubuat sama bikin mujizat. "Nyala kamu hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Ada kata kenal juga di sini. Tapi kata kenal di sini menggunakan kata ginosko dalam bahasa Yunani-nya. Jadi gini guys, dalam bahasa Yunani itu ada dua kata kenal. Yang pertama itu eido, yang kedua adalah ginosko. Eido itu artinya kenal secara knowledge. Tuhan gak mungkin gak kenal nama kita. Orang rambut kita jatuh aja Tuhan tahu, kan begitu. Tapi di sini menggunakan kata ginosko yang berarti aku gak menikmati hidup kamu. Aku tuh gak. Jadi ginosko itu knowing by experiencing, mengenal karena perjalanan begitu loh. Jadi Tuhan ngomong apa? Lu boleh ngusir setan, lu boleh bikin mujizat, lu boleh bernubuat, tapi ya gue kasih tau lu ya, gue tuh gak menikmati hidup lo. Nah, kalau kita sungguh mencintai Tuhan, Tuhan pasti bisa merasakan cinta kita sama Tuhan. Sama kayak kalau lu punya pacar, lu pasti tahu lah pacar lu tuh beneran sayang sama lu apa enggak. Pasti lu tahu. Gak mungkin lu gak tahu. Lah, Tuhan pun punya perasaan guys. Tuhan pun tahu kita sungguh mencintai dia atau enggak. Tuhan pun harusnya tahu loh. Lah, kita harus menyadari hal ini loh. Kita harus membuat Tuhan dapat menikmati cinta kita. Dan hal itu hanya dapat dilakukan bagi orang-orang yang juga mencintai dia. Kalau kita gak mencintai Tuhan, Tuhan gak mungkin merasakan cinta kita. Ya bener dong, pasti akan begitu. Jadi sebenarnya begini loh. Kan judul episode kita kan bercerai gak selalu salah. Maksudnya adalah begini. Untuk mencintai Tuhan kita harus bercerai dengan dunia. Karena manusia gak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kalau kita ingin mencintai Tuhan, berarti kita masih ceraiin dunia. Kenapa? Karena selama ini kita kawin sama dunia guys. Lu nyaman banget sama dunia, lu happy banget sama dunia, tapi lu gak mikirin perasaan Tuhan. Yang lu pikirin adalah apa? Perasaan lu sendiri. Dan ketika lu mikirin perasaan lu sendiri, itu sama aja kayak lu mencintai dunia. Basically sama aja. Nah, kita harus bisa meninggalkan dunia. Kita harus bercerai sama dunia, cut off dari dunia. Dan kita bergerak untuk mengasihi Tuhan secara benar. Karena itu gue bilang apa? Bercerai gak selalu salah. Justru bercerai dengan dunia adalah sesuatu hal yang benar. Dan justru itu sangat amat benar. Jadi jangan ragu guys untuk bercerai sama dunia. Dan biarlah Tuhan merasakan cinta kita kepadanya. Setiap hari, setiap apapun yang kita lakukan, kita melakukan untuk kesenangan Tuhan. Dan kalau kita one day pulang dan kita ketemu Tuhan, kita pasti akan menatap wajah Tuhan dengan tanpa rasa takut. Justru kita senang. Dan kita ngomong apa? Tuhan, I'm coming home. Aku pulang Tuhan. Oke Paradokers, selamat berjuang. Salam Paradoks.